acara pertama ya, yaitu perspektif ekonomi dari Ibu Deni Puspa Purbasari. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman aja ya. Ini saya minta izin nih, karena mungkin ini hari Sabtu sudah exhausted selama weekdays, jadi saya ini ya ngomongnya casual aja, nggak ada resmi-resminya ya. Baik Ibu. Kita semua belajar diskusi ya. Siap Ibu. Oke, jadi gini teman-teman, ini slide saya siapkan kurang dari 24 jam terakhir, jadi tepatnya mungkin saya submit 5 menit sebelum pukul 9. Jadi ini saya tulis saja judulnya seperti yang teman-teman inginkan, yaitu kontribusi program Kartu Prakerja dalam pemulihan ekonomi nasional. Saya ingin menyelipkan program Kartu Prakerja karena mungkin itu yang lebih katakanlah tepat saya bicarakan pada kesempatan hari ini, karena sekarang tugas saya ada di program Kartu Prakerja. Nah, program ini ada di bawah koordinasi dari Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Nah, kemudian manajemen pelaksana sendiri, teman-teman, ini yang disebut sebagai unit kerja atau Project Management Office. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya saja ini terutama teman-teman yang belajar di kebijakan publik, kita perlu kemudian juga mengerti perlunya ada semacam spesialisasi kerja atau division of labor antara birokrasi atau pemerintah begitu ya, dengan yang namanya katakanlah spesialis dalam delivery, yang itu mungkin membutuhkan katakanlah keahlian teknis untuk kemudian attend the process itu day to day. Nah, jadi kalau ini saya bicara teman-teman ya, karena dulunya saya kan full menjadi pengajar Fakultas Ekonomi UGM. Jadi saya sudah menjadi peneliti, saya sudah menjadi scholars. Kemudian sejak tahun 2009 saya bergabung ke pemerintahan. Saya menjadi asisten staf khusus dari Wakil Presiden Budiono, seorang teknokrat yang masuk ke dunia politik. Kemudian setelah itu saya masuk ke kantor staf presiden, semakin banyak flavor politiknya. Dalam 2 jabatan tersebut, pekerjaan saya itu ini seperti ya karir gitu, karena teman-teman dari MPPKP nih, saya pikir nih saya bisa banyak cerita dengan teman-teman supaya kemudian ya ini bagian dari tanggung jawab generasi untuk kemudian membekali generasi selanjutnya. Jadi dulu waktu saya jadi peneliti atau dosen, saya melihat dunia itu hitam putih, saya diasah untuk berpikir deductive logic. Berpikir what if then, dengan teknik, dengan riset, dengan segala macam berbasis data, itu adalah kerjaan saya. Dunia dilihat sebagai hitam putih, apa yang ideal. Dan kemudian saya masuk ke dunia pemerintahan, itu sebagai advisor. Sebagai advisor, saya sekali lagi masih melihatnya itu ada dunia itu hitam putih, tetapi kalau yang namanya kebijakan publik harus ada kompromi, ya kan? Karena tidak hanya soal benar salah secara ekonomi, tetapi apakah situasi ekonomi, politik, kelembagaan dan lain sebagainya optimal atau tidak. Kadangkala kita harus melakukan sesuatu secara bertahap. Kadangkala kemudian informasi dikeluarkan secara bertahap dan seterusnya karena banyak pertimbangan. Jadi disitulah kemudian katakanlah apa yang ideal secara akademik itu kemudian sedikit katakanlah harus dikompromikan dengan apa yang ideal dalam konteks ekonomi dan sosial. Nah, setelah itu sekarang di Prakerja saya menjadi pemain gelandang. Saya sebelumnya menjadi penonton, komentator begitu. Sekarang sebelumnya lagi ada sebagai coach, sekarang saya sebagai penggiring bola. Nah, ketika sebagai penggiring bola, tantangannya adalah beda lagi. Ini tantangan yang sifatnya adalah day to day. Jadi ini buat teman-teman yang belajar kebijakan publik, ini saya menceritakan ya istilahnya pengalaman saya, mungkin nanti perspektifnya bisa dilihat itu dalam berbagai macam angle. Jadi manajemen pelaksana adalah PMO. PMO itu sifatnya adalah sekali lagi dia seperti quasi government, tetapi di PMO sendiri yang tidak lebih dari 80 orang sekarang ini, mungkin saya bisa katakan 75% 75 orang diantaranya itu adalah orang-orang swasta yang itu memang berpengalaman di sektor masing-masing. Next slide. Nah, teman-teman, ini karena saya dulunya adalah advisor ekonomi, jadi ini adalah satu slide saja yang mengantarkan tentang yang namanya dampak COVID terhadap ekonomi kita.
Detailnya tentu saja ada di paparannya, mungkin teman-teman pernah dengar paparannya Gubernur Bank Indonesia, paparannya Ibu Sri Mulyani, itu sudah mewakili. Karena sangat komprehensif dilihat dari keseluruhan ekonomi makro kita maupun kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk kemudian katakanlah menopang ekonomi kita supaya tidak kemudian ambruk. Nah, jadi teman-teman, yang relevan dengan prakerja, dua variabel ini yang saya akan angkat. Yaitu bahwa faktanya kemiskinan dan pengangguran tahun 2020 itu meningkat akibat pandemi. Teman-teman jangan kemudian berharap bahwa, oh mestinya setelah diberikan katakanlah stimulus, kemiskinan dan pengangguran menurun dong. Nggak mungkin teman-teman, saya katakan gitu. Saya hanya ngomong faktanya aja. Saya nggak mengajarkan kata-kata yang menghibur atau apa enggak. Saya ingin mengatakan fakta meskipun itu adalah pahit. Supaya kita itu realistis, supaya kita itu kemudian tidak saling berbohong gitu kan. Saya itu dosen, kalau dosen bohong itu tidak bisa gitu loh. Jadi harus ngomong apa adanya. Karena apa, teman-teman semuanya, bahwa yang namanya COVID itu di dalam kacamata ekonom itu seperti disebut sebagai shocknya ini begitu luar biasa yang membuat permintaan agregat maupun suplai agregat bahasanya itu bergeser simultan semuanya ke arah kiri. Artinya apa? Arahnya kepada kontraksi. Karena orang mau berproduksi sekarang susah, orang mau kemudian berkonsumsi sekarang juga susah. Nah, jadi di sini kita lihat statistiknya, yaitu pada tahun 2020 September kemarin, kemiskinan di Indonesia meningkat 10,19%. Jadinya bukan naik by, tapi dari 9,22 naik ke 10,19. Teman-teman, ini tentu saja angka yang tidak membahagiakan. Namun, ini saya ceritain apa adanya. Saya diskusi dengan banyak ekonom di TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan juga Bank Dunia dan peneliti dari Semeru, salah satu lembaga peneliti yang punya reputasi dalam penelitian sosial. Mereka mengatakan 10,19 ini mild. Karena prediksi mereka at least adalah 11%. At least. Bahkan Semeru range-nya itu bisa sampai dengan 15%. Jadi kenapa? Karena apa? Pertumbuhan ekonomi kita ini negatif loh, ada kontraksi loh. Dan itu ada elastisitas, dalam bahasa ekonomi itu ada elastisitas dari pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada kemiskinan. Tapi kenapa angkanya cuma begini? Kesimpulannya adalah karena itu Pak BPS dalam siaran persnya ketika menyampaikan tentang angka kemiskinan mengatakan bahwa ini disebabkan karena bansos yang efektif menopang daya beli orang miskin maupun kelas menengah supaya kemudian mereka tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Jadi sekali lagi teman-teman, again, kita ini jangan ngomong sebuah program itu efektif atau tidak efektif melihatnya langsung, lah ini kan kemiskinan meningkat, berarti programnya tidak efektif. Salah. Saya jelaskan sekali lagi, ini teman-teman mungkin dari BEM, kalau yang ada dari Fakultas Ekonomi, atau mungkin beberapa dari MPPKP, mungkin ada mata kuliah yang mengajarkan tentang yang namanya impact evaluation. Mengevaluasi efektivitas sebuah program itu harus melihatnya adalah, oke, program ini sekarang jalan, dampaknya seperti apa? Dibandingkan dengan apabila program ini tidak ada, dampaknya seperti apa? Nah, masalahnya adalah yang kedua, ketika program ini tidak dilaksanakan, dampaknya seperti apa? Artinya kita bicara counterfaktual. Counterfaktual itu tidak ada. Yang ada adalah dalam proses randomisasi eksperimen. Itu teknik dari yang namanya impact evaluation. Karena teknik inilah Esther Duflo sama Abhijit Banerjee itu mendapatkan Nobel Prize in Economics. Karena apa ya, sebenarnya kalau menilai dampak itu harusnya seperti itu. Bukan kemudian, ini berarti kebijakan pemulihan ekonomi tidak efektif. Karena apa? Kemiskinan toh naik. Karena apa? Pengangguran naik. Itu pasti orang yang tidak tahu, sorry to say. Nah, karena apa? Sekali lagi teman-teman, menilai efektivitas sebuah program bukan begitu, tetapi membandingkannya kalau tidak ada program. Nah, tadi saya sampaikan bahwa para ahli ekonomi menduga bahwa kemiskinan kita tuh at least 11%. Sekarang kita bicara 10,19. Jadi kesimpulan mereka bansos itu efektif, upaya pemulihan ekonomi efektif. Nah, kemudian yang sisi kanan, dampak COVID terhadap ketenaga kerjaan. Teman-teman, 29 juta orang angkatan kerja semua. Nah, yang terjadi adalah dari 29 juta jiwa ini, 24 jutanya
masih kerja tapi jam kerjanya turun. Jawab pertanyaan saya, kalau jam kerjanya turun, upahnya kira-kira gimana? Ya turun. Jadi karena itu teman-teman, orang itu banyak yang masih bekerja tapi jam kerjanya turun. Income-nya kemudian turun. Tapi yang 5 juta bagaimana? Yang 5 juta betul-betul nggak ada kerjaan. Itulah. Nah, penganggurannya sendiri itu meningkat 2,6 juta orang. Penganggurannya gara-gara COVID. Nah, karena kalau orang nganggur berarti semula dapat pendapatan, sekarang nggak dapat pendapatan. Sederhananya seperti itu. Kalau nggak dapat pendapatan, konsumsinya gimana? Ya turun. Karena itu kita melihat memang kenapa angka konsumsi di dalam PDB kita negatif 2%. That's because. Jadi semuanya itu dalam ekonomi itu sambung menyambung, teman-teman. Nah, karena itu program pemulihan ekonomi itu adalah salah satu fungsinya adalah perlindungan sosial. Nanti yang soal kesehatan tentu saja Prof. Wiku. Pendidikan ada Pak Nizar dan lain sebagainya. Nah, jadi program Kartu Prakerja oleh Pak Jokowi baru mau lahir, bedunduk terjadi COVID, kemudian Pak Jokowi bilang berubah. Jadi apa? Semi bansos. Tidak boleh hanya kemudian hanya sekedar mengejar kompetensi. Karena apa? Masyarakat menggelepar. Nah, teman-teman, kenapa program prakerja kemudian menjadi semi bansos? Kenapa tidak bisa bansos yang biasa, PKH dan lain sebagainya? Karena ketiadaan data. Jadi bansos itu PKH, BPNT, kartu sembako, sebutkan, KIS, KIP, whatever, name it. Itu ada di data yang namanya DTKS di Kementerian Sosial. Tapi DTKS itu hanya 40% terbawah dari status sosial masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman, BPS bekerja sama dengan TNP2K itu ada data yang namanya data kesejahteraan sosial. Itu datanya data sensus, bukan survei. Teman-teman tahu ya bedanya sensus sama survei ya. Nah, jadi orang itu ibaratnya disort dari paling kere sampai dengan paling kaya. Nah, cuman ini hanya sampai dengan 40% saja. Jadi yang paling kayanya 50 ke atas itu tidak ada. Nah, dari yang situ itu paling miskin sampai dengan paling kaya, dari yang 40% terbawah itu, kemudian disort, nah itu kemudian datanya disimpan menjadi yang namanya DTKS. Mereka lah yang berhak untuk mendapatkan bansos. Nah, sekarang mari kita bicara. Di kelompok 40 itu semiskin apa sih? Mungkin teman-teman pengen ngerti. Data dari TNP2K dan BPS menunjukkan bahwa mereka yang di desil 4, sebutannya desil itu 40%, itu dari 30 sampai 40, itu adalah belanjanya sebesar tahun 2018 ya, 700.000 per kapita. Kalau satu keluarga isinya hampir 5 orang anggota keluarga, berarti belanjanya 3,5 juta rupiah. Jadi mereka yang belanjanya kurang dari 3,5 juta rupiah per keluarga per bulan, itulah yang didata oleh DTKS. Nah, pertanyaan saya sama teman-teman, kalau ada orang punya keluarga, belanjanya satu bulan hanya 3,7 juta rupiah, berarti dia yang namanya data threshold-nya DTKS ini, berarti dia tidak punya proteksi sosial apapun. Tidak dapat KIS, KIP, PKH, kartu sembako, BPNT, dan lain sebagainya. Supaya teman-teman paham ini. Kalau belanjanya segitu, itu termasuk mampu banget atau enggak sih? Kan kita mengatakan enggak. Nah, ketika mereka kemudian jam kerjanya turun atau kehilangan pekerjaan, mereka bisa jatuh. Karena itu program Kartu Prakerja diminta untuk menjadi safety rope, tali pengaman supaya orang ini tidak anjlok ke bawah dari kelompok menuju kepada kelompok 40% ke bawah. Bahkan miskin, kalau miskin kan berarti 15%, berarti kan kalau miskin itu adalah 10% ke bawah. Jadi itu teman-teman. Kenapa kemudian program Kartu Prakerja dibutuhkan? Karena Kartu Prakerja bisa menjangkau mereka yang tidak ada di data. Tetapi kemudian bagaimana menyalurkannya dengan tepat? Jawabannya adalah teknologi. Next slide. Nah, kenapa program Kartu Prakerja? Jadi dulunya teman-teman pada saat didesain itu, COVID itu belum dikenal, COVID belum lahir. Tapi Pak Jokowi melihat ini, profil Angkatan Kerja tahun 2019 itu kayak gitu. Angkatan kerjanya 135 juta, ini statistiknya BPS loh, bukan saya. 90% dari mereka belum pernah ikut training, pelatihan, atau kursus dengan sertifikat. Jadi kalau lulus SMA, cuma ijazah SMA. Kalau lulus S1, cuma ijazah S1.
Berarti kalau SMA bunyinya ijazahnya fisika, kimia, biologi, PMP atau lainnya. Tidak ada keahlian spesifik yang dikuasai atau disinyalkan oleh anak-anak lulusan SMA ini ketika masuk ke job market. Jadi yang namanya angkatan kerja itu terdiri dari mereka yang bekerja sama yang nganggur, teman-teman. Nah, kemudian mari kita lihat yang nganggur. Profilnya adalah itu, teman-teman bisa baca di screen. Jadi di sini untuk yang nganggur, teman-teman lihat deh, angkatan kerja 135, yang nganggur itu cuma 7 juta. Bukan berarti yang kerja itu kemudian jagoan semua, enggak. Ada yang kerjanya ya apapun lah pekerjaannya itu, teman-teman. Tapi mari kita lihat profil pengangguran itu. Pengangguran itu kesimpulannya apa, teman-teman? Yang bagian kanan itu. Yang nganggur itu lebih itu ya makin muda, makin berpendidikan, makin kota. Kenapa? Karena mereka memilih. Bisa memilih. Kalau Anda lulusan SD di desa, ya udah pekerjaan apa aja deh diambil. Tapi begitu Anda lulusan SMA ke atas, pasti Anda akan milih-milih. Karena itu more likely teman-teman ini tercatat as penganggur. Karena masih milih dulu, oh ini pekerjaannya belum pas, gajinya belum pas, sektornya gitu, dan seterusnya. Jadi teman-teman, supaya teman-teman ngerti, profil pengangguran kita itu seperti itu. Muda, berpendidikan, tinggal di kota, majoritinya. Lihat aja statistik. Statistik nggak bohong. Jadi jangan main tetap persepsi. Oh, yang nganggur itu adalah lulusan SD atau tidak, ada di desa. Itu persepsi. Jadi saya ajak, ini kan soalnya di kampus. Saya ajak kita itu kalau ngomong based on data. Nah, kemudian teman-teman, ketika kayak begini, jadi ini adalah profil angkatan kerja kita, profil pengangguran kita. Setiap tahun angkatan kerja kita tuh nambah 2,5 juta orang. Jadi siapa mereka? Majority adalah anak SMA yang tidak lanjutin kuliah, langsung kemudian nyemplung kerja. Dan mereka ini tadi sebagian besar tidak pernah ikut training sebelumnya. Jadi generik banget. Nah, terus kemudian program Kartu Prakerja Ketenagakerjaan kita, tantangannya kan lapangan kerja terbatas. Ini urusannya Omnibus Law. Karena itu Omnibus Law itu mau meningkatkan investasi dan segala macam supaya ada job creation. Kemudian yang kedua adalah soal produktivitas rendah akibat skill gap. Nah, ini bagian dari prakerja itu ada yang nomor 2. Nah, kemudian yang terjadi adalah meskipun semua orang menyadari pelatihan itu penting, skill itu penting, tapi statistik membuktikan, studi Bank Dunia, baik pekerja maupun perusahaan sama-sama pelit, sama-sama nggak berminat untuk belajar. Nah, ini dia. Jadi kultur kita itu memang bukan kultur pembelajar, itu aja. Admitted, nggak suka belajar. Nah, karena itu yang terjadi adalah Kartu Prakerja hadir untuk memberikan beasiswa pelatihan. Next slide. Jadi ini sebenarnya beasiswa pelatihan. Apa kata Pak Jokowi? Pak Jokowi mengatakan setahun lalu, pada saat masih kampanye, beliau mengatakan, 2 tahun lalu, pada saat kampanye, beliau mengatakan Kartu Prakerja itu untuk mereka yang belum bekerja, sudah bekerja, akan berganti pekerjaan. Dan ini adalah pelatihan vokasi, bukan pendidikan vokasi. Kalau pendidikan vokasi tempatnya Pak Nizar dan Pak Nadiem. Jadi ini pelatihan vokasi, kursus-kursus, training-training singkat, itu maksudnya. Nah, kemudian yang kanan, pada tahun 2021, Presiden mengatakan Kartu Prakerja itu bagian dari PEN untuk klaster perlindungan sosial. Next slide. Nah, ini teman-teman, ketika Kartu Prakerja mau lahir, kemudian pandemi terjadi, langsung kemudian ubah ini misinya menjadi bukan misinya diganti, misinya double. Jadi memberi keterampilan sekaligus perlindungan. Nah, yang semula 2 juta targetnya sesuai arahan Bapak Presiden pada saat kampanye, sekarang menjadi 5,6 juta. Arahannya, target 5,6. Kita laksanakan 5,9 juta. Nanti ada statistiknya. Yang kedua, besaran bantuan pelatihan awalnya waktu survei menyiapkan dan segala macam FGD 3-7 juta. Karena pelatihannya offline, tatap muka. Kalau tatap muka, sewa gedung, instruktur, dan segala macam, bayar listrik. Paham ya? Tapi kalau online, itu murah. Karena apa? Tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar ini, bayar itu. Banyak sekali operating cost yang bisa di zip. Yang kedua adalah, dengan apalagi ini yang online itu adalah berbasis misalnya saja LMS atau video yang itu self-paced seperti Udemy, maka yang terjadi adalah sangat murah. Karena itu sekarang bantuan pelatihannya baru 1 juta karena pelatihannya baru secara daring. Kenapa secara daring nggak ada offline? Tanya Prof. Wiku. Karena Prof. Wiku menjadi saksi. Kami berkonsultasi dengan beliau apakah boleh pelatihan offline. Beliau mengatakan jangan dulu.
Karena protokol kesehatan semakin jauh dari perkotaan, implementasinya semakin tidak disiplin. Padahal pelatihan-pelatihan bagus, kayak misalnya saya contohkan aja IF, Bubble Studio, dan lain sebagainya, pelatihan Scrum, pelatihan Kotlin, pelatihan Agile, itu adanya di mana? Kota besar, Bandung, dan lain sebagainya. Lah nanti peserta prakerja dari kabupaten naik bis, akap atau apa, kemudian ke kota, tinggal 2 hari, 3 hari, pulang-pulang ketularan, kemudian nularin sak desa. Jadi Prof. Wiku mengatakan jangan dulu pelatihan offline. Teman-teman, sekali lagi saya ingin teman-teman itu jangan berpikirnya itu selalu negatif dulu. Tapi think rationally, karena Anda adalah scholar. Scholar itu berpikir logis, bukan atas dasar sentimen. Itu salah kalau mikirnya sentimen. Karena sentimen itu nanti bisa menumpulkan nalar. Saya ajak teman-teman berpikir kritis. Bukan suudon, nah bahasa agamanya. Nah, jadi pelatihannya kenapa online ya? Karena pelatihan offline adanya di kota besar. Kalau teman-teman dilahirkan sebagai anak dari Kepulauan Mentawai dan kursusnya ada di Padang, berapa biaya teman-teman untuk menuju kepada Padang? Kemudian teman-teman harus meninggalkan pekerjaan atau kemudian harus berbekal sesuatu untuk ngekos beberapa hari, kursus, dan kemudian kembali ke sana. Itu kalau masa normal. Kalau masa COVID ditambah dengan resiko kesehatan. Saya sarankan jangan dulu. Jadi jangan kemudian mikir daring apa ecek-ecek persepsi itu. Jadi saya mengajak kita berpikir kritis. Why this happen? Deductive logic gitu loh teman-teman. Nah kemudian insentif pasca pelatihan. Nah ini tadinya tuh insentifnya itu dipikirkan cuma 500.000 teman-teman. Supaya apa? Orang itu mata pelatihan bukan mata duitan. Tapi karena sekarang menjadi semi bansos harus melindungi, jadinya insentif pasca pelatihannya 2,4 juta. Anda selesai berlatih dulu, ambil pelatihan dulu, dapat sertifikat, ngasih ulasan, ngasih rating, baru Anda dapat duit. Jadi inilah satu-satunya program perlindungan sosial yang memberikan uang dengan kondisi, dengan syarat, conditional cash transfer. Jadi selesai pelatihan dulu baru dapat duit, bukan kemudian nih kasih duit. Kalau program-program bansos yang lain, pure bansos, nih duit. Kalau ini nggak bisa. Karena sekali lagi kita punya misi, kita punya payung hukum, Perpres, Permenko, PMK yang mensyaratkan itu semua. Nah, dan pentingnya lagi teman-teman, ini 1 kali seumur hidup. Jadi bukan yang terus-terusan, lu lagi, lagi-lagi, lo. Enggak. Ini pemerataan, karena tadi, baseline kita itu 90% atau 120 juta jiwa angkatan kerja belum pernah ikut kursus training pelatihan sebelumnya. Jadi kalau setahun prakerja cuma 5,5 juta atau 6 juta, Anda bisa hitung berapa lama Republik ini kemudian memberikan kesempatan berlatih buat angkatan kerjanya. Think about it. Nah, jadi di sini pemerataan 1 kali seumur hidup, tidak bisa repetisi. Jadi penerima prakerja tahun 2020 nggak bisa menjadi penerima tahun 2021. Next slide. Nah, ini teman-teman, besaran manfaat dan ekosistem prakerja. Nah, besaran ini ada tadi sudah dijelaskan. Jadi ada bantuan pelatihan, ini saldo, bukan uang tunai. Kalau nggak habis, 50 perak aja sisanya ditarik ke negara. Bayar apa? Teknologi. Kemudian ini insentif pasca pelatihan itu yang bisa dibelanjakan untuk apapun, 2,4 juta total. Kemudian insentif pasca survei. Jadi kita ini menggunakan monitoring dan evaluasinya bukan saya jalan ke daerah, kemudian menghabiskan perjalanan dinas, tinggal di hotel, bawa rombongan, ketemu cuma beberapa orang, enggak. Tapi pakai survei secara online. Langsung masuk ke email dan notifikasi dashboard-nya masing-masing anak. Sehingga apa? Ini bisa kita mendengar suara konsumen, suara teman-teman prakerja. Karena yang bisa mengevaluasi dengan proper adalah mereka yang menjadi pengguna. Ibaratnya saya tanya misalnya sama Leon, Leon, bagaimana BMW seri 3 versus BMW seri 1? Saya enggak tahu, Bu. Masa kemudian kamu bisa cerita kalau kamu nggak punya user experience? Betul? Karena itu, survei ini diberikan kepada penerima prakerja yang telah menuntaskan the whole user journey. Jadi mindset kita ini seperti mindsetnya startup. Kita ingin kemudian mendengar segera masukan dari para konsumen dan kemudian memperbaiki program. Iteratif tanpa henti. Jadi di ekosistem prakerja teman-teman, ini ekosistem terdiri dari 150 lembaga pelatihan. 1.700 pelatihan ini disediakan oleh 150 lembaga pelatihan ini. 7 platform digital itu seperti Bukalapak, Tokopedia itu hanya
pelatihan-pelatihan ini, yang teman-teman kemudian ibaratnya kayak di Tokopedia belanja HP banyak penjualnya. Ya ini persis. Seperti Gojek, GoFood, foodnya banyak, mie misalnya gitu. Wah, penjual mie-nya banyak. Teman-teman bisa pilih. Jadi, tugas dari digital platform ini adalah menampilkan sehingga konsumen kita itu mudah memilih pelatihan. Coba kalau nggak ada, apa Anda mau kunjungin satu-satu? Mau browsing satu-satu ya, titilen gitu kan? Nggak selesai-selesai. Nah, kemudian mitra pembayaran ada 5. Nah, ini adalah sekali lagi ekosistem prakerja. Itu adalah digital platform kita, ada 7 yang di sebelah kanan itu. Next slide. Nah, teman-teman, pelatihan apa saja yang tersedia? Silakan dibaca. Jadi di situ teknologi informasi, ada Python, ada data science, ada Kotlin, dan segala macam di situ. Scrum, Agile ada di situ. Sosial perilaku, teknik wawancara, bagaimana supaya produktif dengan menggunakan Trello dan segala macam. Keuangan, yang akuntansi pajak ada. Bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Jepang, ada Jerman juga di situ. Kemudian yang penjualan pemasaran, apapun, Instagram, apa itu yang penjualan mau pemasaran online maupun offline ada di situ, termasuk customer service, gaya hidup itu ada, tata rias, fotografi. Hei teman-teman, saya beritahu supaya kalian para scholar ini intelektual Indonesia, rendah hatilah, pahamilah masyarakat Indonesia. Tidak semua itu kayak kalian yang punya privilege untuk masuk ke UI atau UGM. Ini asisten saya yang menjadi operator ini slide. Adit adalah salah satu lulusan terbaik dari FEUI. Ini sekali lagi teman-teman, kita kalau melihat, pelatihan tata rias buat apa? Kemayu-kemayuan, kita pikir gitu kan? Apa itu? Rias saja kok dilatih. Teman-teman, terbukti bahwa tata rias ini banyak yang kemudian menjadi perias panggilan. Karena apa? Wisuda online, pre-wedding online, apa-apa itu yang gitu, kemudian yang YouTube-YouTubean itu perlu dandan yang begini begitu. Lah kita kan nggak tahu rezeki itu ada di mana. Karena itu kita ini, karena klien kita itu Sabang sampai Merauke 5,5 juta orang, kita tuh nggak ngerti potensi ekonomi dan minat bakat anak-anak itu. Jadi karena itu kita tuh rendah hati. Kayak dulu dikritik, pelatihan install Windows, apa susahnya install Windows? Itu buat kalian. Tapi saya aja kalau komputernya bermasalah, saya panggil mas-mas itu. Mas, bener ke mas, diinstal ulang apa-apa mas? 100.000 bayar, selesai. Saya nggak mau pusing. Jadi yang kayak gini berapa banyak yang HP-nya rusak, terus kemudian betulin. Jangan kita itu punya, ya itulah, kesombongan. Saya bilang itu kesombongan akademik atau kesombongan apa, gue nggak ngerti deh. Sok-sokan bahwa itu pelatihan yang saya bilang nih sama teman-teman semua nih. Salah satu testimoni penerima kartu prakerja. Saya bukan yang apa-apain, tapi saya ingin teman-teman berpikir. Seorang guru honorer SMK loh ini, mengambil pelatihan Microsoft Word. Oke, pikirkan. Guru SMK, pelatihannya MS Word yang diambil. Kalian mau memikirkan apa? Pelatihannya semuanya IT. Gitu. Kita bicara 5,5 juta rakyat Indonesia dengan berbagai latar belakang. Rendah hatilah. Kita hanya mendukung aja apapun yang mereka mau pelajari. Jangan kita itu sombong, sok tahu. Pelatihan yang pas adalah ini, yang hebat-hebat. Itu pikiran kalian. Yang dilahirkan di Jawa mungkin, di kota besar. Kemudian ada di UI, UGM kuliahnya. Bagaimana dengan yang nggak pernah mengenyam bangku kuliah? Rendah hatilah. Ya. Jadi ada pelatihan pertanian, hidroponik, pelatihan jadi neni aja ada. Jadi property agent juga ada. Jadi sekali lagi teknik audio mixing atau apa, merakit komputer banyak sekali. Next slide. Ini teman-teman, kita mampu menjangkau seluruh 514 kabupaten kota. Kamu sebutkan aja kabupaten Dogiai, Deyai, Muko, apa itu ada semua di sebagai penerima kartu prakerja. Jadi bagi mereka yang sanksi bahwa penetrasi digital hanya dinikmati orang kota atau apa, saya buktikan Anda salah. Jadi di sini teman-teman, sekali lagi, inovasi itu tidak harus menunggu semua orang bisa. Nah, kalau kamu menunggu semua orang bisa, saya mau tanya, listrik emang ada di semua desa? Sampai sekarang juga belum. Apakah dengan begitu listrik nggak diintroduce? Nunggu semuanya dulu ada baru kemudian oke, yuk listrik. Atau sekolah
itu kemudian oh ya nunggu semuanya, ya enggak, ya namanya inovasi harus dimulai kecil dulu kemudian besar. Dan prakerja ketika saya mengatakan kecil-kecilnya itu segini, yaitu 5,9 yang saya SK-kan, 5,5 yang menerima efektif, kemudian menjangkau seluruh Indonesia, 82% yang menyatakan mereka menganggur. Nah, kemudian ini teman-teman, apakah ini inklusif? Lihat angka di sebelah kiri itu, 5% itu difabel. Teman-teman, 5% itu dikalikan 5,5 juta itu berapa? Kayaknya kecil ya 5% ya. We are talking about lebih dari 300.000 orang. Kemudian kabupaten tertinggal. Jadi ada kan kabupaten tertinggal, terluar, terdepan, itu 2%. Kayaknya kecil, tapi dikalikan 5,5 juta, kita bicara 110 jiwa. Dan seterusnya. Ini yang mantan TKI 2%. Paling banyak dari Malaysia dan Singapura. Yang lulusan SD sama SMP 9%. Yang usianya di atas 55 tahun, itu ada 2%. Lifelong learning, semua orang bisa belajar. Tapi tentu saja ada prioritas. Nah, kemudian 25% sebelumnya tidak pernah punya rekening bank maupun rekening e-wallet. Nggak kenal itu OVO, GoPay, apa-apa, nggak kenal. Bank-bankan nggak kenal. Nah, jadi sekarang mereka kemudian jadi punya. Karena apa? Prakerja itu mentransfer uangnya itu langsung ke rekening si penerima. Next slide. Kenapa kita bisa melayani se-Indonesia dengan kecepatan dan skala yang luar biasa? Karena teknologi. Buat kalian yang dari fakultas teknik mungkin, teknik informatika atau MIPA, ilmu komputer dan lain sebagainya, ini dunia kalian. Jadi saya di prakerja ini di PMO itu ada engineer terbaik Indonesia, software engineer terbaik Indonesia yang ada di prakerja. Yang menggunakan aneka program dan program ini sekali lagi teman-teman teknologi ini open source sehingga sangat murah. Kita pakai cloud teknologi, kita end-to-end digital dari mulai pendaftaran sampai dengan penerimaan insentif. Kita memberikan kebebasan buat peserta untuk memilih, peserta bebas memilih, lembaga pelatihan juga bebas milih, di mana mereka akan berjualan. Kemudian kita menjalin kemitraan dengan swasta. Kemudian kita juga melibatkan fintech. Ini adalah G2P yang pertama yang melibatkan fintech. Jadi teman-teman sekalian, ini sekali lagi prakerja ini adalah program pertama pionir government to person program yang melibatkan fintech. Sebelumnya tidak ada. Kemudian ini suara ya. Ya, ada suara musik seperti itu. Jadi mute kan? Mungkin kepada peserta yang belum di mute, segera di mute. Mungkin controllernya aja yang main dictatorship. Baik, Ibu. Baik, sudah Ibu. Monggo bisa dilanjutkan. Thank you. Nah, ada gunanya jadi diktator. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini memberikan kebebasan dalam memilih. Kemudian ini, nomor 6 ini penting. Kita ini menerapkan customer first dan product mindset. Jadi ini bukan sekedar program. Saya selalu katakan pada tim saya, jangan pernah berpikir kita ini program. Karena kalau program itu konotasinya apa? Penyerapan anggaran. Ini adalah produk. Artinya apa? Kalau kamu misalnya mau memperkenalkan sebuah produk, kamu kan ingin memastikan produk ini diterima masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat. Apa yang kamu lakukan? Memahami mereka, mendengar mereka. That's exactly what it is. Karena itu kanal-kanal komunikasi kita buka. Instagram kita, ini sekarang followernya 2,5 juta orang. Kurang dari 1 tahun. Dan kemudian situs kita itu menjadi situs yang dikunjungi paling banyak. Jadi dalam Google Search, kita satu-satunya program yang masuk dalam top 10 paling populer. Satu-satunya program pemerintah Indonesia masuk itu ya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk website kita itu jumlah pengunjungnya 786 juta orang per month. Jadi salah satu situs yang paling sibuk menurut Cloudflare. Nah, kemudian teman-teman sekali lagi itu kenapa semuanya? Karena sekali lagi tadi PMO itu isinya adalah spesialis. Orang-orang swasta yang punya hati untuk kemudian mengabdi kepada masyarakat. Mungkin mereka udah bosan kali membantu korporasi dan kemudian ingin mencoba untuk kemudian bantu masyarakat lewat program ini. Nah, terus yang penting adalah teman-teman, kalau namanya customer first ala swasta, kalian kan mesti punya layanan konsumen, benar ya? Nah, yang terjadi adalah prakerja ini mungkin adalah satu-satunya yang punya 3 pelanggan. Yaitu apa? Yang pertama adalah hotline, nomor telepon. Nanti kalian silahkan deh pergi ke website kita www.prakerja.go.id. Di situ nomor telepon kita dari Senin ke Senin, tidak ada liburnya, Sabtu Minggu gini tetap buka. Kalau nggak percaya telepon.
Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu perharinya 1.100 penelpon. Penelponnya siapa? Apakah penerima prakerja semua? Tidak. Bisa masyarakat, bisa calon mitra, dan segala macam. Nah, kemudian yang kedua adalah kita punya yang namanya web form. Jadi orang kemudian ngisi nick-nya ini, nomor kartu prakerjanya ini, keluhan kita adalah kok saya belum dapat sertifikat, misalnya seperti itu. Nah, web form ini sehari 2.200 web form yang masuk. Nah, ini web form juga bisa ditemui di website kita. Tinggal klik aja di situ, di bawah itu ada layanan untuk form keluhan. Kemudian yang ketiga kita punya live chat. Itu juga ada di website. Website kita sangat user friendly karena memang dibuat oleh anak-anak startup yang itu sangat peduli dengan UI UX. Nah, yang terjadi adalah di kanan bawah itu ada klik minta bantuan, button itu tinggal diklik dan kemudian bisa WA-an sama prakerja. Jadi itu betul-betul channel resminya. Jadi jangan ngeluh di Instagram, maki-maki di Instagram. Ini kan salah satu juga pendidikan bagaimana kita punya etika digital. Nyampah di Instagram. Mau sudah ada kanal untuk bertanya ya masuklah di sana. Kalau di Instagram kamu kasih keluhan atau itu predator akan siap untuk memakan Anda. Kemudian pura-pura menawarkan solusi, minta nomor rekening, minta nomor telepon, minta nick, itu diambil identitas Anda. Jadi, kita juga ngajari berkontribusi dalam digital literasi, mempercepat digital literasi masyarakat. Nah, ini jumlahnya live chat-nya kita per hari 24.000. Jadi kalau nggak pakai teknologi nggak bisa. Nah, itu teman-teman. Next slide. Nah, ini kemudian insentif yang sudah tersalurkan tahun lalu 13,4 triliun. Dan ini sebagian besar, ini 95% penerima mengatakan untuk beli bahan pangan. Kalau untuk beli bahan pangan, itu artinya apa ya? Memang susah. Memang ini untuk perlindungan sosial. Kemudian, tapi lumayannya 70% dari penerima mengatakan untuk modal usaha. Ini bagus. Jadi 2,4 juta itu tidak semuanya dimakan, tapi ada yang untuk usaha. Entah itu beli kue, alat-alat masak, kemudian alat-alat rias, kemudian ada yang membeli peralatan keselamatan untuk mendaftar kerja karena dia selesai pelatihan K3 dan seterusnya. Next slide. Nah, kemudian ini teman-teman, bagaimana dengan keterampilan? Apakah keterampilan kerja penerima kartu prakerja itu meningkat? Jawabannya ya. Surveinya oleh BPS, bukan kami. BPS adalah lembaga independen, membuktikan bahwa 88,9% penerima kartu prakerja itu mengatakan keterampilan kerjanya meningkat. Dan kemudian bagaimana detailnya, ini yang ada di survei kita, 98% mengatakan pengetahuan keterampilan soft skill dia naik, 93% mengatakan produktivitasnya naik, 89% mengatakan daya saingnya naik. Next slide. Nah, ini kemudian apakah pelatihan prakerja itu tepat substansi? Jawabannya iya. Lihat aja angka orangnya itu, sangat tinggi. Teman-teman semuanya, ini statistiknya semuanya diperoleh dari survei evaluasi. Survei evaluasi kita, coba lihat di footnote-nya yang di bawah itu, diikuti oleh 4,7 juta orang. Bayangkan kalau Anda metode untuk monitoring evaluasinya dengan berkunjung ke lapangan, berapa duit Anda dapatkan, berapa sampel yang Anda dapatkan. Tapi dengan teknologi, 4,7 juta. Dari 5,5 juta penerima kartu prakerja. Jadi ini sudah bisa mewakili populasi. Jadi teman-teman, saya mohon banget nih, supaya teman-teman juga ngerti. Kalau teman-teman melihat yang biru itu, orang-orang yang tidak puas, itu kalau 95%, 5% dari 5,5 juta, ya itu gede. Jadi kalau teman-teman menangkap ketidakpuasan, apakah itu ketidakpuasannya otentik atau nyinyirisme, nah ini, atau kebencian, ya teman-teman harus melihat bahwa, hey, ini berapa sih jumlahnya relatif terhadap berapa. Jangan yang jeleknya itu dikedepankan, wah ini kurang ini. Teman-teman, kalau kemudian negatif voice itu terlalu dominan, apa yang terjadi? Persepsi publik program ini tidak bagus. Kalau program ini tidak bagus dan kemudian di shutdown, I don't mind to lose the job. But what I cannot lose, this program dies, people suffer. Then itu yang bantu masyarakat yang tadi yang tidak punya safety rope itu apa? Kita harus mikir di situ dan sometimes kita harus ada pemakluman, kebijaksanaan, kematangan, kedewasaan bahwa ya ini inovasi belum umurnya 1 tahun. Imperfection pasti ada. Ketidakpuasan dari 5,5 juta orang, 1.000 orang pasti juga ada yang tidak puas. Tapi jangan lupakan banyak yang namanya orang puas. Tapi kalau puas seringkali tidak bersuara. Dan kalau diangkat di media nggak seksi, betul?
Saya tuh pingin kita tuh mikir. Karena itu saya mengajak teman-teman UI dan UGM ini jadilah pemberani untuk bersuara, menyuarakan nalar dan kebenaran. Kebenaran yang berdasarkan rasionalitas, bukan sentimen, bukan ikut-ikutan. Karena itu saya terus terang aja, karena saya udah lama nggak ngajar nih teman-teman lah, makanya ini jadi kayak begini. Nah, jadi saya minta teman-teman sekali lagi bantu kami untuk membantu masyarakat. Karena gunakan logika, saya nggak bisa mempengaruhi Anda. Anda pintar semua. Tapi kalau melihat statistik begini, then it is all yours. Untuk kemudian mengatakan ini baik atau buruk, ini in general baik atau buruk. Next slide. Waktu saya sudah mau habis. Ini adalah mendorong kebekerjaan dan kewirausahaan. 35% yang dulunya nganggur, sekarang sudah kerja. Baik wirausaha, buruh, karyawan, maupun kemudian freelance. Ya, maupun wirausaha tadi sudah saya jelaskan. Next slide. Nah, ini mendorong kewirausahaan, jadi pelatihan prakerja itu paling banyak adalah pelatihan tentang bagaimana memulai bisnis, dan kemudian bagaimana menjalankannya, memperluas, tapi ini sebelah kanan itu adalah apa saja sih tentang bisnis yang diajari, mengelola karyawan, memasarkan produk, pengelolaan keuangan, dan seterusnya. Next slide. Ada nggak, Dit? Next slide. Sudah habis, Dit? Sudah. Oke, ya. Thank you, teman-teman. Saya berhenti di sini, sorry kepanjangan. Saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dini atas pemaparan materi dan insight-insight-nya. Banyak sekali catatan ini yang saya catat. Tadi sempat menyinggung juga tentang impact evaluation, perspektif baru lah tentang kartu prakerja yang mungkin secara publik orang belum paham gitu. Dan di sini akhirnya kita tercerahkan juga ada beberapa perspektif ya mungkin ya tentang efektivitas kartu prakerja yang mungkin kalau di matkul saya Bu tadi yang sempat Ibu mention juga bahwa cara kalkulasinya bukan dengan melihat statistik secara buta saja tapi membandingkan ada atau tidak ya program status quo menjadi aquo yang itu lebih eligible dan seterusnya ada banyak catatan mungkin nanti akan saya sampaikan di akhir. Mungkin saya akan berikan kesempatan sesuai dengan randa yang sudah disampaikan kepada para penanggap, 3 penanggap kita ada Mas Fahmi, Mas Leon dan juga Mas Farhan untuk menanggapi sesi awal ini. Nah, mungkin yang pertama saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mas Farhan ya. Lalu nanti diikuti oleh Mas Fahmi dan diakhiri oleh Mas Leon. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan kepada Mas Farhan untuk menanggapi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mas Farhan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bu Deni. Tadi juga sempat dijelaskan banyak hal terkait konsep dari awal prakerja, lalu ada beberapa miskonsepsi juga perihal apa isu yang berkembang soal prakerja di masyarakat. Dan memang betul ada banyak sekali hal di awal masa sosialisasi soal prakerja di mana banyak sekali isu terkait mungkin kurasi dari pelatihannya, lalu ada soal bantuannya seperti apa disalurkan, apakah 1 juta itu bisa diuangkan atau bagaimanapun itu. Dan dalam hari ini kita bisa mendapatkan informasi secara jelas, secara aktual juga bagaimana proses prakerja itu sudah berjalan. Dan sebenarnya insight terkait yang saya juga apresiasi adalah bagaimana prakerja menjadi leading web platform yang jadi cukup banyak juga dilihat oleh masyarakat. Itu cukup itu bagi saya sebuah bukti kuantitatif yang cukup bisa dikatakan valid untuk bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Begitu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya lebih ke arah menanggapi dan sekaligus bertanyakan perihal tadi kan yang disebut oleh Bu Deni kan beberapa soal impact-nya dari beberapa dari survei dari masyarakat ya, dari survei masyarakat lalu juga dari BPS dan sebagainya. Lalu kemudian yang saya ingin tanyakan dan mungkin tadi saya sempat di awal agak keluar sedikit karena harus memberi sambutan. Saya belum tahu sudah disinggung atau belum, tapi yang jelas saya ingin bertanya sebenarnya apa dari secara garis besar impact yang ingin diberikan dalam jangka panjang itu seperti apa dan mengapa harus kartu prakerja, jawabannya seperti itu Bu. Maksudnya ini dalam konteks di luar perlindungan sosial ya Bu, di luar masa pandemi di mana dari awal Pak Jokowi sudah memberikan statement bahwa saya kartu prakerja ini untuk reskilling, upskilling, untuk mahasiswa yang mungkin ingin merubah konsentrasi dan sebagainya. Lalu sebenarnya lebih ke arah semangatnya ini kartu prakerja seperti apa sih Bu? Apa yang menjadi bayangan dan bagaimana memproyeksikan apa dalam 5 tahun seperti apa kondisi Indonesia dan sebagainya. Mungkin itu Bu yang ingin saya coba tanyakan. Lalu mungkin itu dulu Bu. Nanti tadi juga sudah sempat diskusi juga sama Leo. Nanti Leon juga akan nambahin juga. Mungkin begitu. Terima kasih. Monggo Mas Moderator.
Baik, terima kasih Mas Farhan. Mungkin pertanyaannya, tanggapannya akan kita compile dulu, Ibu Deni, nanti mungkin akan dijawab sekaligus ya Ibu ya. Baik, mungkin saya berikan kesempatan kedua kepada Mas Fahmi ya, untuk memberikan tanggapannya. Mas Fahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Masih di mute, Mas. Ya, terima kasih Mas Mail atas waktunya. Terima kasih juga untuk Bu Deni yang tadi telah menjelaskan panjang lebar terkait program Kartu Prakerja, mulai dari bagaimana program berjalan sampai output apa yang sudah dihasilkan oleh Kartu Prakerja itu sendiri. Saya ingin menanggapi terkait dengan bagaimana efektivitas Kartu Prakerja dalam meningkatkan jumlah wirausahawan baru dari program Kartu Prakerja itu sendiri. Karena tadi saya belum menangkap bahwa dalam pelaksanaan Kartu Prakerja terkait dengan pengembangan wirausahawan baru, saya belum menangkap adanya akses permodalan bagi penerima atau peserta Kartu Prakerja itu sendiri. Karena saya rasa akses permodalan bagi wirausahawan baru itu menjadi hal yang sangat penting untuk pengembangan atau menumbuhkan wirausahawan baru sehingga bisa tercipta dan bisa menyerap tenaga kerja baru melalui entrepreneur baru tersebut. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan ke Bu Deni, apakah Kartu Prakerja sudah memfasilitasi peserta yang memiliki arah untuk membuka wirausaha baru atau belum? Nah, apakah akses permodalan juga sudah dipertimbangkan atau belum? Mungkin itu Mas Mail, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahmi atas tanggapan dan pertanyaannya. Ini another insight juga ya, bahwa apakah Kartu Prakerja sudah mewadahi warawirausahaan yang mungkin kedepannya wirausahaan ini menjadi penting untuk membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih Mas Fahmi. Pertanyaan akan kita inventaris dulu. Mungkin yang terakhir kepada Mas Leon, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Mas Leon. Ya baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Terima kasih juga Ibu Deni untuk penjelasannya yang sangat komplit dalam hal prakerja. Mungkin pertama-tama saya ingin mengapresiasi sebenarnya ketika langkah pemerintah merubah total bantuan itu dari bentuk sembako menjadi bantuan langsung tunai, karena mungkin memang dari awal sebenarnya banyak ekonom yang sudah menyarankan hal tersebut, ya, karena peraih Nobel Ekonomi Milton Friedman pun saya pernah baca mengemukakan bahwa sebenarnya bantuan langsung tunai lebih dinilai lebih menguntungkan, bukan lebih menguntungkan daripada bantuan sembako, karena mungkin cost-nya murah, kemudian terkait dengan peningkatan konsumsi masyarakat juga lebih bebas menggunakannya untuk apa yang dibutuhkan gitu. Memang ketika kita berbicara Kartu Prakerja, misi ganda yang dibawa tadi itu juga bersinggungan dengan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah gitu. Nah, tapi memang ada cerita-cerita ya pelaksanaannya di lapangan yang ini mungkin bisa dibilang nggak terjadi di semua lokasi, tapi ada misalnya yang saya bisa bilang mafia kecil yang seolah-olah mengumpulkan gitu beberapa orang untuk kemudian dia daftarkan gitu menjadi peserta Kartu Prakerja, kemudian ada pemotongan jumlah bantuan yang akhirnya diterima dari peserta yang didaftarkan itu sendiri, dan itu saya sempat ditawarkan, ini kisah lucu gitu, saya sempat ditawarkan yang justru saya kaget loh, saya masih mahasiswa gitu, karena kan waktu itu saya lihat salah satu persyaratannya harus yang sudah lulus dan lain sebagainya. Akhirnya saya bertanya dan sebagainya, ternyata dia ya itu mafia kecil yang
banyak orang yang daftarkan gitu, makanya agak bingung juga kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Oke, tapi di luar itu mungkin kalau saya memang memberi tanggapannya secara lebih luas terkait dengan ekonomi mungkin ya. Melihat dengan kalau PEN ini memang permasalahan kalau di bidang ekonominya lebih ke penyerapan memangnya Bu. Mungkin kalau untuk bansos itu penyerapannya cukup baik gitu karena banyak klaster yang hampir 100%. Tapi berbicara PEN di bidang ekonomi kan kita juga berbicara terkait dengan insentif usaha dan juga pembiayaan korporasi misalnya. Nah, di hal tersebutlah yang saya lihat masih cukup kurang memuaskan. Misalnya per 23 Desember itu baru 13,4% realisasi klaster pembiayaan korporasi dan realisasi klaster insentif usaha baru 45,4%. Kemudian kalau saya tarik lagi misalnya ke POJK 48 2020, itu juga terdapat beberapa hal yang mungkin bisa dievaluasi. Ya, mungkin nanti Ibu Deni bisa juga memberikan saran, masukan, atau mungkin juga menjawab terkait dengan tanggapan saya untuk yang insentif usaha dan juga pembiayaan korporasi. Misalnya di POJK 48 itu kan bank itu memiliki fleksibilitas lah dalam kemudian menentukan mana restrukturisasi kredit yang bisa disetujui. Nah, ketika saya berbincang dengan dosen itu menemukan banyak bank yang kemudian bisa dibilang ada sebuah dorongan untuk menolak permohonan restrukturisasi kredit itu gitu. Karena apa? Karena di satu sisi ada lemahnya pengawasan OJK ketika permohonan itu masuk, dalam hal OJK itu kan menerimanya laporan pemberian stimulus atau restrukturisasi kredit itu. Nah, tapi kemudian ketika pengawasan ada yang mengajukan misalnya ke bank dan bank menganggap belum sesuai dengan syarat yang ditentukan gitu, yang juga mekanisme yang juga mereka rancang juga itu ada sedikit evaluasi di situ gitu. Kemudian kalau untuk pertanyaan, sebenarnya pertanyaan saya agak terkait ini sih Bu. Jadi sempat ada diskusi waktu itu juga terkait bagaimana apakah ada kemungkinan liquidity trap gitu di Indonesia saat ini. Ketika misalnya POJK 48 itu kan selesai 31 Maret 2020 kalau tidak salah. Nah, ketika misalnya dilanjutkan kebijakan moneter yang ekspansif dibarengi dengan bantuan langsung tunai dan lain sebagainya, tapi misalnya dari segi permintaan dari demand agregatnya belum terstimulus gitu. Apakah menurut Ibu Deni ini dari pandangan Ibu ada kemungkinan gitu di dalam waktu 2021 jika memang ternyata masih belum ada recovery yang bagus karena misalnya COVID masih tinggi, kemudian masih banyak batasan dari segi usaha, itu ada kemungkinan terjadi liquidity trap gitu di Indonesia itu sendiri. Mungkin saya ingin bertanya ke arah sana. Terima kasih Bu untuk ini waktunya. Baik, terima kasih Mas Leon atas pertanyaan dan tanggapannya. Tadi ada beberapa poin ya mungkin ya Bu tentang malpraktik yang terjadi dan juga tentang potensi liquidity trap di Indonesia. Mungkin saya recap dulu Ibu, tadi ada 3 pertanyaan dari 3 penanggap. Mungkin yang pertama dari Mas Farhan, yaitu tentang jangka panjang dari kartu prakerja tersebut dan apa dan mengapa mungkin ya Bu pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi oleh Mas Fahmi perihal tentang apakah kartu prakerja sudah menjangkau para entrepreneur ya, wira swasta baru yang mungkin akan membuka potensi lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir tadi dari Mas Leon ada beberapa poin. Pertama tentang malpraktik mafia kecil dan juga malpraktik yang lain, dan juga apakah ada potensi liquidity trap di Indonesia. Mungkin kepada Ibu Deni bisa langsung ditanggapi. Moga Ibu. Iya, terima kasih. Pertama-tama saya mau bilang bahwa I'm very proud of you guys. Kalau kemudian pimpinan-pimpinan mahasiswa ini adalah pemikir-pemikir kritis kayak kalian, ya insya Allah saya percaya Indonesia akan di tangan generasi yang baik. Dan makin baik, makin hebat. Karena pertanyaan kalian merefleksikan bahwa kalian berpikir dan kalian very careful. Semakin berilmu, semakin hati-hati. Karena ilmu itu adalah power. And with great power, kamu kan tahu, comes great responsibility. Jadi itu yang saya yakinin. Semakin kita punya power, semakin harus hati-hati.
Dan saya terus terang bangga sama kalian. Karena dulu saya kan juga ketua himpunan mahasiswa, jadi saya selalu, dan saya adalah lulusan terbaik di FEB UGM, jadi saya pingin kalau jadi yang menjadi pemimpin Republik ini, pemimpin apapun, yaitu harus adalah yang terbaik dari kolega, dari peers-nya gitu. Dan kemudian proses atau mekanisme itu bisa memilih yang terbaik ini gitu loh untuk menjadi pemimpin, mengalahkan apapun, karena yang terbaik itu pasti akan membawa kemaslahatan buat yang lebih besar, tidak hanya buat kelompoknya tetapi yang lebih besar. Jadi I'm very proud of you guys terkait dengan pelatihan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalian ini. Jadi yang pertama Farhan, yang tadi pertanyaan tentang long run dan short run. Nah ini mungkin ini yang penting ya. Pertama adalah untuk jangka pendek. Kalau kita bicara impact evaluation, sekarang ini Prakerja kolaborasi dengan 4 lembaga penelitian, mungkin saya bilang ya paling bereputasi lah, untuk melakukan independent study mengenai dampak dari program Kartu Prakerja, yang mana PMO Prakerja tidak membiayai penelitian ini. Kenapa? Supaya tidak ada konflik kepentingan. Supaya mereka betul-betul melakukan penelitian itu menurut mereka siap. Karena apa? Itu adalah feedback buat kami. Nah, jadi kami bekerja sama dengan satu adalah tentu saja TNP2K dengan JPAL. Saya pikir semua kita tahu ya JPAL berlokasinya di UI ya. Jadi JPAL Southeast Asia itu berlokasi di UI, tapi isinya peneliti-peneliti dari MIT, Harvard, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan TNP2K bersama dengan Bank Dunia. Ini terkait dengan dampak prakerja terhadap inklusi keuangan. Karena dengan itu terinklusi secara keuangan, jasa keuangan kemudian secara formal ya, jasa keuangan formal itu akan hadir buat mereka. Artinya apa? Mereka tidak lagi kemudian menggunakan jasa-jasa keuangan tradisional yang barangkali suku bunganya tinggi, menjerat, dan lain sebagainya, atau tipu-tipu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah CIDS Unpad. Ini juga melakukan penelitian tentang prakerja, dan yang keempat adalah presisi. Nah, itu melakukan penelitian. Nah, nantinya juga Bill and Melinda Gates akan masuk untuk kemudian membantu impact evaluation dari program Kartu Prakerja. Nah, jadi peneliti-peneliti independen ini yang melakukan impact evaluation, dan kita tahu namanya riset itu tidak bisa cepat, karena itulah survei evaluasi itu adalah dalam tanda kutip seperti intermediary untuk sebelum kita mengetahui hasil dari impact evaluation ini. Karena impact evaluation mungkin hasilnya akan kita ketahui di bulan Oktober paling cepat. Nah, jadi teman-teman, short term effect-nya dari prakerja ini ada daya beli. Jadi Farhan itu daya beli. Bagaimana caranya untuk membedakan, untuk mengetahui dampak program Kartu Prakerja terhadap daya beli masyarakat. Dalam hal ini, alhamdulillah, karena prakerja ini menggunakan teknik randomisasi. Dalam melakukan randomisasinya, tapi tidak acak aur-auran itu tidak, tapi dengan bobot. Sehingga misalnya saja pendaftar 1 juta, yang diambil 200.000. Bagaimana memilih 200.000 dari 1 juta? Itu yang 1 juta itu dibobot beda-beda berdasarkan prioritas. Yang terjadi kemudian mesin yang kemudian bergerak, ambil 200.000. Nah, karena itulah yang terjadi adalah yang kita lihat di sini, di mana kemudian 84% dari penerima Kartu Prakerja itu adalah tidak bekerja, itu juga bagian dari sains yang kemudian diinjek di dalam mekanisme di mesin, di dalam bentuk adalah machine, bukan machine learning, apa itu? Rule of engine, ya, engine rule gitu ya. Adit, kalau saya sudah gelagapan nanti kamu jelasin ya. Rule of engine dari yang di running oleh engineer. Jadi ekonom yang mikir formulanya adalah begini, idealnya adalah begini, engineer yang kemudian memasukkan itu di dalam rule engine. Sehingga kemudian begitu ditutup batch, gitu, itu kemudian keambil. Nah, karena itulah teman-teman, ini dengan adanya randomisasi dari pendaftar yang 1 juta itu 200 dapat, 800 nggak dapat. 800 yang nggak dapat ini kan ada nick-nya. Kita bekerja sama dengan BPS untuk melihat apakah dari yang 200.000 maupun 800.000 ini ada yang bersinggungan di Susenas maupun Sakernas BPS atau tidak. Kalau iya, di sanalah tempat adanya variabel-variabel ekonomi sosial itu dilakukan. Sehingga kita bisa membandingkan penerima prakerja dengan bukan penerima prakerja
controlling other factors seperti pendidikan, gender, lokasi, dan lain sebagainya, apakah penerima prakerja yang 200.000 ini mungkin sampelnya ketemu katakanlah 2.000 orang. Nah, sedangkan yang ini ketemu misalnya saja 8.000 orang. Nah, di regres bersama-sama yang terjadi adalah apakah kesejahteraan dari penerima itu secara statistik signifikan lebih tinggi daripada kesejahteraan non-penerima. Itulah yang namanya impact evaluation, teman-teman. Ini kan peneliti sosial ya. Kita kan kalau ilmu fisika atau apa, biologi kita bisa injek zat apa ke hewan itu atau ke tanaman dan kemudian kita lihat dampaknya. Tapi kalau sosial gimana caranya? Randomisasi, kontrol eksperimen itu. Jadi itu adalah teknik yang sudah sekali lagi mendapatkan Nobel Prize. Itu adalah tekniknya seperti itu cara mengevaluasinya. Yang kedua adalah bagaimana dengan dampak jangka panjang? Pertanyaanmu bagus banget, Farhan. Begini teman-teman, saya meyakini bahwa menilai dampak jangka panjang dari program Kartu Prakerja ini bukan dari kualitas modul per se. Ini sudah memberikan keterampilan apa. Karena apa? Mengukur itu sangat complicated. Mengkuantifikasi itu sangat complicated. Bagaimana kemudian kita men-tracking orang setelah dilatih ini, apakah benar kamu bisa itu, ataukah itu innate ability-nya. Satu orang tekun, satu orang ceroboh. Nah, sama-sama mengambil pelatihan barber. Ya pasti hasilnya beda. Bukan kemudian sekali lagi teman-teman, ini kan tapi mengukur tadi, satu ceroboh, satu tidak, ini bagaimana? Tidak bisa. Nah, karena itu teman-teman, di sini, buat saya, dampak jangka panjang dari program Kartu Prakerja itu yang lebih penting adalah fungsi transformasinya. Transformasi dari apa? Dari yang semula cara kerja, cara belajar, cara berpikir 2.0 mungkin, not even 3.0 menjadi 4.0. Yaitu apa? Ketika mereka mendaftar, membaca petunjuk, memasukkan identitas, kemudian belajar, membaca, mengulang modul, dan segala macam, sampai menerima insentif, dan lain sebagainya, mereka lakukan secara digital, end-to-end digital. Artinya apa? Mandiri, teliti. 4.0 gunanya apa, teman-teman? Mereka dilatih untuk paham bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan tidak hanya bisa didapatkan dari instruktur yang berdiri secara fisik di depan mereka. Tapi ilmu pengetahuan bisa didapatkan borderless, timeless. Tidak ada itu yang namanya itu hambatan ruang, waktu, dan lain sebagainya. Anda malam hari bisa belajar, weekend bisa belajar, Anda bisa belajar dari instruktur di Jakarta, ikut webinar di Jakarta, Anda bisa ikut webinar kelas Coursera dan Udemy dan lain sebagainya dengan pembicara-pembicara internasional siapa itu great leaders atau great thinkers dari dunia. Jadi itu yang kita ubah, bahwa pengetahuan bisa didapatkan kapanpun, dimanapun, dari manapun. Itu loh teman-teman, itulah yang membawa dampak jangka panjang. Dan kemudian ketika mereka kayaknya cuma sekedar nonton video, mereka bisa muter video ini lagi. Mereka bisa belajar bersama teman-temannya. Cara belajar baru. Coba deh pikir, Indonesia kepulauan 13.700 pulau. Apakah Anda berharap pelatihan offline itu ada di semua pulau? Kalau enggak, kemudian anak-anak kepulauan harus kemudian bergerak ke kota. Itu ongkos, itu waktu, apalagi risiko, dan lain sebagainya. So, dengan mereka kemudian mendapatkan pelajaran bahwa ilmu bisa didapatkan secara online, anak-anak itu dari kepulauan, dari Papua, Pegunungan Tengah, itu bisa mengejar ketertinggalan. Program ini Unify Indonesia, menegaskan kembali keindonesiaan kita. Bahwa modul yang dipelajari oleh anak Papua di Pegunungan Tengah sama dengan yang mungkin dibeli oleh anak Jakarta. Jadi gap itu kita harapkan kemudian buat mereka yang tentu saja pembelajar itu kemudian makin lama makin menipis. Itu teman-teman. Nah, jadi itu yang lebih transformatif. Bukan just about like, okay, kamu mendaftar kerja, kamu diterima kerja, sekarang kamu bekerja. That's too narrow. Tapi sebenarnya mempercepat digital literacy dan membuat mereka sebagai seorang pembelajar. Kita menginfuse, menginjek, menginisiasi kultur baru, yaitu apa? Kultur pembelajar. Pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang kedua untuk Fahmi tadi pertanyaannya tentang wirausaha. Coba Adit
Ini tadi yang terkait dengan pelatihan dulu, Dit, yang persoalan kita yang soft skill tadi, Dit. No. Naik. Ya, ini teman-teman, ini laporan ini bisa di-download di situsnya Prakerja. Naik lagi, Dit, 1. Ya, thank you. Teman-teman, ini pasar kerja Indonesia, lokasi sektor pekerjaan dan skill yang dibutuhkan. Teman-teman, pengangguran terbuka, ini 10 provinsi tertinggi, sebelah kiri. Lowongan pekerjaan tertinggi, ini menggunakan job portal 3 yang terbesar, yaitu Jobstreet, kemudian Jobs ID, sama yang satunya lagi karir.com. Nah, yang terjadi adalah teman-teman, ini kita aja sudah melihat ada mismatch. Dunia digital membuat anak-anak Papua bisa apply pekerjaan di Makassar secara online. Wawancaranya juga secara online. Sehingga ketika mereka datang ke Makassar, itu sudah dengan tawaran pekerjaan. Bukan kemudian migrasi dan kemudian tinggal di perkotaan nggak jelas. Bukan seperti itu. Nah, jadi ini adalah sekali lagi cara baru. Ini juga diajarkan di Prakerja. Kemudian kita juga harus berbasis data, teman-teman. Jangan mikir apa-apa itu adalah pekerja sektor industri, produksi. Salah itu. Karena karena usaha mau besar, kecil, sedang, sektornya apapun, pertanian, jasa maupun manufaktur, semuanya butuh tenaga penjualan. Lah Anda bisa memproduksi barang, kemudian Anda nggak bisa memarketkan gimana? Ya nggak jadi duit gitu. Karena itu di sini nanti kita lihat statistik yang dicari paling besar itu adalah tenaga pemasaran dan penjualan. Karena itu pelatihan prakerja, pelatihan pemasaran dan penjualan paling banyak. Dan ternyata penerima prakerja ngambilnya paling banyak juga itu. Jadi ini sudah cocok. Nah, kemudian yang kanan teman-teman. Jadi ini adalah tentang lapangan pekerjaan, lokasi yang fakta 1 itu ada sektornya, fakta 2 itu adalah jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan yang sulit dipenuhi itu berdasarkan kajian dari Bank Dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis keterampilan atau skill yang dibutuhkan. Ini menurut WEF, teman-teman silahkan baca reportnya, itu reportnya sangat bagus. Bahwa skill yang sangat dibutuhkan hingga tahun 2025, 4 itu adalah hard skill, isinya itu pokoknya itu kayak engineering yang teknik informatika itu loh teman-teman. Karena saya kan orang ekonomi gitu. Yang kedua adalah 5 diantaranya soft skill dan 6 kemampuan berpikir logis. Jadi teman-teman jangan kita mikir tuh skill itu adalah know-how-nya yang gitu. Know how to think critically, know how to think logically itu penting. Kemudian soft skill, bagaimana membawa diri. Lu pinter tapi nyebelin. Lu pinter tapi nggak bisa kolaborasi. Padahal apa? Kolaborasi dari orang yang berbeda latar belakang itu yang dibutuhkan apa? Ability, skill untuk mendengar. Orang itu mendengar itu susah. Paling banyak tuh orang mudah tuh ngomong. Kayak saya ini ngomong lebih mudah daripada saya mendengarkan tim saya kelahi satu sama lain tentang solusi sesuatu. Itu pusing. Itu membutuhkan lebih besar skill, yaitu skill mendengar dan sabar. Itu tuh susah. Nah, itu kemudian yang keempat ada soft skill-nya di sini yang menurut Oxford Business Group itu mengatakan kepemimpinan, inisiatif, etos kerja, dan kedisiplinan. So, teman-teman, saya harapkan kita makin disiplin menghargai waktu, karena demi waktu kita itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi, memanfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk belajar. Nah, terkait dengan Fahmi tadi, wirausahawan, di slide-nya wirausahawan, itu 35% dari nganggur jadi kerja. Tapi sekali lagi yang kerja ini teman-teman tadi saya sampaikan, nah yang kanan oranye itu Fahmi. Jadi yang berubah dari nganggur jadi wirausaha 17%. Kalikan tadi mereka yang semula nganggur, padahal yang nganggur tadi adalah 84%. Jadi 5,5 juta kalikan 84%, kalikan kemudian 17%. Itulah angka dari penerima kartu prakerja yang berubah dari nganggur menjadi wirausaha. Sekarang slide yang hampir belakang, Dit, yang akhir, yaitu di mana teman-teman betul bahwa kartu prakerja ini nggak bisa, ini adalah pelatihannya ya tadi ya, kartu prakerja itu nggak bisa ngasih duit untuk modal usaha. Tapi, nah berhenti di sini, Dit, yang atas. Nah, yang kanan itu, Farhan, 70% penerima kartu prakerja itu dalam survei mengatakan menggunakan insentif 2,4 juta itu untuk modal usaha. Beberapa testimoni teman-teman dari Ternate kalau nggak salah bisa diikuti di Instagram, itu mereka patungan dengan temannya sehingga kemudian terkumpullah uang, mereka sewa tempat, sekarang buka warung kopi. Itu yang terjadi.
Jadi memang prakerja tidak memberikan modal usaha khusus, tetapi ini keputusan masing-masing yang mau beli beras ya monggo, mau buat bayar listrik monggo, mau buat naik ojek karena ke tempat kerja atau apa cari kerja monggo, mau beli BBM monggo, mau beli pulsa untuk anaknya itu belajar monggo dan seterusnya. Nah, tapi prakerja punya kolaborasi dengan tim KUR, yaitu apa? Data dari penerima prakerja yang sebelumnya nganggur sekarang sudah jadi wirausaha, dan mereka nanti sudah 6 bulan dicek sama bank ternyata usahanya masih hidup, itu akan menjadi target untuk menerima KUR. Jadi itu teman-teman. Sedangkan untuk yang modal usaha kewirausahaan sendiri itu BPUM, itu buat usaha-usaha yang sudah jalan. Tapi yang untuk baru ini, sekali lagi prakerja memberikannya 2,4 juta, tidak ada modal usaha khusus, tetapi kemudian kita akan cantolin dengan ini, apa namanya, dengan KUR. Selanjutnya pertanyaannya Leon, itu adalah terkait dengan penyaluran tadi BLT. Leon, saya sampaikan betul bahwa BLT itu unggul dari segala hal, tetapi saya tambahkan catatan kecil aja, bahwa BLT itu bisa tidak efektif untuk daerah yang tidak ada pasarnya, tidak ada komoditinya. Misalnya Pegunungan Tengah, Papua, kamu kasih uang padahal di sana tidak ada makanan, tidak ada pasar, misalnya tidak ada beras, sehingga kemudian ya uang itu kemudian tidak bisa digunakan. Nah, dalam kondisi itulah kemudian dropping katakanlah komoditis itu kemudian jadi berguna. Namun solusi jangka panjangnya adalah tentu saja infrastruktur. Itu menjadi penting supaya market komoditis itu kemudian bisa masuk. Yang kedua adalah Leon tadi menanyakan tentang predator atau itu ya pendamping yang kemudian tipu-tipu gitu, sunat-sunat. Karena itu, ketika kita tidak memberikan barang, kita ngasih uang, cara ngasih uang ini juga penting. Kalau ngasih uangnya tunai, itu bisa kemudian dicatut. Tapi kalau ngasih uangnya itu ke rekening, kita harus pahami rekening yang seperti apa dan caranya seperti apa. Bagaimana melakukan verifikasi tanpa ketemu. Karena di hari pandemi, teman-teman, kenapa kartu prakerja itu end-to-end digital? Karena di masa pandemi sangat beresiko kalau kemudian rakyat harus misalnya saja minta surat A pada Pak ini daftar kepada pejabat A, pergi ke kantor dinas apa untuk daftar. Waduh, yang terjadi adalah pendaftarannya dan verifikasi maupun otentifikasinya dilakukan secara online. Ini sudah dilakukan di dunia fintech, yaitu apa? Pertama, kalau di prakerja itu verifikasi tahap 1 itu email. Verifikasi tahap 2, NIK. Verifikasi tahap 3, KK. Verifikasi tahap 4, nomor telepon, OTP, SMS. Nah, sedangkan di dunia keuangannya ditambah yang namanya aturan keuangan, yaitu verifikasi dengan biometrik, yaitu muka. Nah, jadi dengan begitu semua solusi bisa lewat HP. Karena statistik kami dari data dari analytics kami, 85% penerima kartu prakerja mengakses program lewat gadget. 15%-nya baru pakai lewat desktop atau laptop. Nah, ini juga penting analytics seperti ini supaya kita mengetahui behavior dari si clients kita sehingga kemudian website kita pun juga sudah mobile friendly. Laporan yang di-share sama Adit ini juga dicoba untuk kemudian sudah mobile friendly. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ngasih duit tunai, ya tunai, tapi itu kemudian sekali lagi berbahaya. Tapi kalau itu kemudian ditransfer ke rekening, sekali lagi caranya seperti apa itu juga penting. Nah, tadi pertanyaan kalau tadi Leon ditawarin orang, jangankan kamu Leon, saya direktur eksekutif prakerja aja dikasih WA orang untuk apply prakerja di situs abal-abal loh. Jadi, ya sudahlah kayak gitulah dunia kita. Nah, kemudian selanjutnya yang pembiayaan korporasi, saya tidak akan banyak komen, tetapi intinya adalah kalau pembiayaan korporasi terkait kredit dan lain sebagainya, ini memang kita harus hati-hati karena kemudian apakah ada moral hazard atau tidak. Bahwa membedakan antara perusahaan yang sakit karena COVID sama perusahaan yang sakit karena kecerobohan manajemen. Nah, ini kan sulit untuk kemudian dibedakan. Nah, karena itu harus very careful supaya kemudian tidak terjadi moral hazard. Karena itu nanti pastinya Pak Misbakun bisa menjelaskan dengan sangat detail mengenai bagaimana menjaga ini semua. Nah, terus yang terakhir tadi Leon tadi kan mengatakan tentang liquidity trap. Nah, saya jadi ingat teori lagi nih. Jadi kurva LM sama IS. Kalau dalam kondisi liquidity trap, ini kalau ya, saya tidak mengatakan kita sekarang liquidity trap atau tidak, tetapi intinya kalaupun kita mendekati liquidity trap atau kita itu sudah di posisi liquidity trap, maka kebijakan yang bisa efektif itu adalah yang mendorong permintaan agregat belanja.
Karena itu program-program bansos termasuk di sini prakerja itu helpful. Karena itu government spending itu juga helpful. Karena itu seperti kita mendorong supaya perusahaan itu mau berinvestasi apapun itu penting. Ekspor itu penting. Jadi saya berhenti di sini. Thank you banget teman-teman. I enjoy the conversation and sharing apapun pemikiran saya dengan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sehat ya. Jadi pemimpin yang baik. Oke, thank you. Saya kembalikan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Deni atas penyampaiannya yang sudah menjawab juga dari pertanyaan-pertanyaan dari para penanggap. Sangat insightful tadi. Mungkin saya izin merekap sedikit dari apa yang sudah banyak Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mungkin yang pertama tadi masalah impact evaluation ya, bahwa mengukur efektivitas dari kartu prakerja ini tidak bisa dilihat dari statistik biasa saja, tapi perlu ada kalkulasi, ada programnya dan ketika tidak ada programnya. Lalu tadi yang menarik ada logika ekonomi kontraksi. Ini saling berkaitan gitu. Ini menjadi chain effect di mana ketika produksi itu menurun diakibatkan karena konsumsinya yang rendah, dan konsumsi masyarakat yang rendah itu diakibatkan karena upah mereka yang rendah, dan upah mereka itu rendah juga karena jam kerja mereka menurun. Yang ini chain juga yang mungkin logika yang mudah ya untuk menerjemahkan bahwa kenapa sih kok terjadi kemiskinan juga pengangguran. Ini yang jam kerjanya rendah, apalagi yang mungkin PHK dan seterusnya. Tadi ada masalah kalkulasi konsumsi juga yang dimana kartu prakerja ini menjadi safety net juga safety rope untuk masyarakat yang ada di 40% terbawah gitu. Lalu ada berbagai macam insight lagi yang mana juga tadi sekaligus menjadi pertanyaan dari para penanggap masalah long term dari short term dan long term dari kartu prakerja, di mana short term dari kartu prakerja ini meningkatkan daya beli masyarakat, yang mana tadi ada metode teknik yang mungkin annual dan baru yang menjadi sebuah validasi dari sebuah short term dari kartu prakerja. Lalu jangka panjangnya adalah mentransformasi pola pikir the way masyarakat bergerak yang start every 2.0 menjadi 4.0. Yang mungkin tadi yang paling menarik yang ingin saya highlight adalah borderless and timeless education, di mana pendidikan informasi belajar tidak harus on the spot tapi bisa dimanapun dan kapanpun. Lalu tadi masalah yang sempat ditanyakan oleh Mas Fahmi mengenai wira swasta, bahwa ternyata mungkin memang tidak ada model khusus untuk yang disediakan kartu prakerja, tapi berdasarkan data 70% penerima kartu prakerja menggunakan modalnya untuk modal usaha. Lalu yang terakhir tadi ada dari Mas Leon ya, penanggung dari Mas Leon yang sudah dijawab dengan jelas oleh Bu Deni, perihal transformasi birokrasi digital menjadi solusi malpraktik juga, dan beberapa aspek-aspek lain, bahwa BLT memang unggul tapi kartu prakerja ini menjadi solusi penjawab, yang mana mungkin ketika dikasih BLT ini menjadi unggul ketika tadi ya ketika tempat yang ada komoditinya mungkin akan bermanfaat, tapi ketika tidak ada komunitasnya maka uangnya akan mengendap saja. Terus tadi tentang liquidity trap juga sudah dijawab oleh Ibu Deni. Mungkin sebelum saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Ibu Deni atas kesempatannya. Sangat terhormat kami dan semua di sini mendapatkan insight khususnya tentang kartu prakerja yang mungkin ini memberikan pencerahan terhadap banyaknya miskonsepsi yang terjadi di masyarakat, bahwa kartu prakerja tidak efektif, tapi ternyata ada metode untuk melihat bahwa kartu prakerja ini menjadi sebuah solusi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Deni atas penyampaiannya dan para penanggap. Mungkin kepada Ibu Deni saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Ini terima kasih sekali.